Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika 01 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Saya Novita Aurelia dengan NPM 058. Saya Halilah Sukmaningrum dengan NPM 016. Saya Rina Sabersasti dengan NPM 064. Saya Nuzulana Fidanif dengan NPM 082. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaan dari media pembelajaran yang sudah kami buat, yaitu Pasinko. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang bernama Pasinko atau papan penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Pasinko merupakan inovasi media pembelajaran matematika untuk memperdalam pemahaman tentang konsep trigonometri, terutama dalam rumus sin A plus B dan cos A plus B. Tujuan dari media ini adalah untuk membantu memvisualisasikan dan mengenali konsep trigonometri secara langsung melalui manipulasi objek fisik seperti penggaris dan rantai. Komponen yang digunakan dalam Pasinko ada 5 penggaris berwarna kuning, oranye, pink, hijau, dan ungu. 3 penggaris berwarna pink, ungu, dan hijau dapat digerakkan. Penggaris kuning digunakan untuk mengukur panjang sisi, sementara penggaris lainnya digunakan untuk membentuk sudut sinus atau kosinus yang ingin dijumlahkan sekaligus mengukur panjang sisi yang terbentuk. Komponen selanjutnya ada 2 rantai yang berfungsi untuk membentuk sudut tegak lurus dengan penggaris orange. Dan komponen selanjutnya adalah bidang koordinat sudut yang digunakan sebagai area pengaturan dan pengarahan penggaris agar tepat dalam mengukur panjang dan sudut dengan lebih akurat. Setiap kotak berukuran 5 x 5 cm. Dan komponen terakhir adalah busur. Misalkan, sudut yang diketahui adalah 30 derajat dan 45 derajat. Kita akan menghitung penjumlahan sudut 30 derajat plus 45 derajat. Artinya, sudut 30 derajat sebagai sudut A dan sudut 45 derajat sebagai sudut B. Untuk membuktikan penjumlahan kedua sudut pada sinus dan kosinus menggunakan media Pasinko, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama adalah membentuk sudut A menggunakan penggaris orange dan penggaris ungu. Misalkan, untuk sudut A sama dengan 30 derajat, gerakan penggaris ungu sehingga bagian penggaris yang berlubang tepat di bulatan biru yang menunjukkan sudut 30 derajat. Langkah yang kedua adalah membentuk sudut B menggunakan penggaris ungu dan penggaris pink. Misalkan, sudut B sebesar 45 derajat, gerakan penggaris pink sebesar 45 derajat mulai dari penggaris ungu sehingga lubang penggaris pink akan berada tepat di sudut 75 derajat. Langkah yang ketiga adalah mengatur penggaris hijau. Posisikan sedemikian hingga penggaris hijau tegak lurus dengan penggaris ungu. Periksalah sudut yang terbentuk dari kedua penggaris tersebut menggunakan busur. Jika sudutnya sebesar 90 derajat, maka posisinya sudah tegak lurus. Jika penggaris hijau sudah tegak lurus, maka secara otomatis kedua rantai akan tegak lurus dengan penggaris oranye. Apabila semua posisi dari masing-masing komponen sudah sesuai, ilustrasikan seperti gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi yang sudah didapat, gunakan konsep sinus dan kosinus untuk mendapatkan rumus penjumlahan sudut pada sinus maupun kosinus. Berikut ini penjabaran rumus penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Yang pertama, yaitu proses mendapatkan rumus penjumlahan pada sinus. Sin A plus B sama dengan DE per AD, sama dengan DF plus FE per AD, sama dengan DF per AD plus FE per AD, sama dengan DF per AD plus BC
per AD. Sama dengan DF per CD dikali CD per AD. Plus BC per AC dikali AC per AD. Sin A plus B sama dengan cos A dikali sin B plus sin A dikali cos B. Sehingga dengan menggunakan konsep sinus dan kosinus bisa didapatkan rumus sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Selanjutnya adalah proses mendapatkan rumus penjumlahan sudut pada kosinus. Cos A plus B sama dengan AE per AD, sama dengan AB dikurang BE per AD, sama dengan AB per AD dikurang BE per AD, sama dengan AB per AD dikurang CF per AD, sama dengan AB per AC dikali AC per AD dikurang CF per CD dikali CD per AD. Sehingga dengan menggunakan konsep sinus dan kosinus bisa didapatkan rumus cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Selanjutnya akan dibuktikan untuk pembuktian rumus penjumlahan pada kosinus. Di sini dimisalkan diketahui sudut 30 derajat dan 45 derajat. Dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi, akan didapatkan ilustrasi sebagai berikut. Maka, didapatkan panjang-panjang tiap sisinya AE 4 cm, EB 6 cm, AD 16 cm, CD 12 cm, DF 11 cm, AC 11 cm, DE 16 cm, EF 5 cm, BC 5 cm, AB 10 cm, CF 6 cm. Akan dibuktikan cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Cos 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan AB per AC dikali AC per AD dikurang CF per CD dikali CD per AD. Cos 30 derajat plus 45 derajat sama dengan 10 per 11 dikali 11 per 16 dikurang 6 per 12 dikali 12 per 16. Cos 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 4 per 16. Hasil dari cos 30 derajat plus 45 derajat sama dengan 0,2588. Jadi, terbukti bahwa cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Demikian penjelasan mengenai petunjuk penggunaan media pembelajaran Pasinko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.